Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Wahidiyat Haidar, merupakan salah satu dosen tetap pada program studi Pendidikan Teknik Bangunan pada jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Saya mengampu beberapa mata kuliah, salah satunya yaitu komputer 3D dan animasi, yang akan saya paparkan sebagai suatu bentuk pernyataan diri dosen untuk unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT pada bidang pengajaran dalam penilaian sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Mata kuliah ini terdiri dari 2 SKS dan merupakan salah satu mata kuliah pilihan pada program studi Pendidikan Teknik Bangunan. Adapun teknik pengajaran yang akan saya gunakan yaitu teknik demonstrasi, imitasi, serta aplikasi, di mana pada mata kuliah ini juga membahas mengenai konsep serta keterampilan dalam menggunakan aplikasi Google SketchUp serta aplikasi Lumion dalam membuat model 3D yang lebih realistis dan menghasilkan animasi yang berkualitas tinggi. Secara spesifik, tentunya mata kuliah ini mengkaji tentang penerapan prinsip dasar aplikasi Google SketchUp dan Lumion, mengembangkan model 3D dengan menggunakan aplikasi Google SketchUp, membuat animasi pada aplikasi Google SketchUp, merender pada aplikasi Lumion, serta integrasi antara desain serta animasinya. Tentunya adanya capaian yang harus dipenuhi pada mata kuliah ini. Yang pertama, mampu menjelaskan konsep dasar serta perangkat-perangkat dari aplikasi Google SketchUp itu sendiri. Yang kedua, mampu membuat model dasar serta menggunakan aplikasi Google SketchUp. Yang ketiga, mampu menggunakan alat SketchUp itu sendiri untuk membuat model 3D yang lebih kompleks. Yang keempat, mampu mengatur detail geometri, tekstur, serta material dalam model 3 dimensinya. Yang kelima, mampu mengimpor model SketchUp ke dalam Lumion, serta mengatur layout dalam animasinya. Yang keenam, yaitu mampu membuat pergerakan kamera yang lebih realistis, serta efek visual dalam Lumion. Yang ketujuh, mampu mengatur pencahayaan, efek cuaca, serta material dalam animasi menggunakan aplikasi Lumion. Yang kedelapan, mampu mengintegrasikan elemen-elemen desain seperti material, tekstur, pencahayaan, maupun animasi yang akan dihasilkan dari aplikasi Lumion. Mata kuliah ini menggunakan referensi dari berbagai sumber. Yang pertama, adanya buku referensi, jurnal internasional maupun nasional yang terindeks Scopus ataupun Sinta, serta berbagai sumber praktik desain yang berbentuk audiovisual. Metode pembelajaran yang saya gunakan pada mata kuliah ini yaitu demonstrasi, simulasi, serta project-based learning. Adapun aspek-aspek penilaian yang saya gunakan pada mata kuliah ini terdiri dari 5 aspek. Yang pertama, adanya kehadiran, asistensi, pengerjaan tugas, UTS, serta UAS. Berikut adalah proses pengajaran yang saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabarnya adik-adik sekalian? Baik, Pak. Alhamdulillah bila semuanya dalam keadaan baik dan sehat walafiat ya. Nah, tentunya pada pagi hari ini kita akan memulai pada mata kuliah komputer 3D dan animasi. Nah, sebelum kita masuk ke materi tersebut, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, sebelum kita memulai perkuliahan, saya ingin adik-adik sekalian untuk mengisi absensinya melalui laman Syam-OK. Saya berikan waktu 10 menit. Silahkan. Ya. Baik, sebelum kita memulai, tentunya kita akan mengetahui apa sih CPMK pada perkuliahan pada pagi hari ini, yaitu mampu membuat model dasar menggunakan aplikasi Google SketchUp. Ya, sebelum kita memulainya, tentunya apakah ada adik-adik sekalian yang mengetahui apa sih kira-kira materi kita di pekan lalu? Saya, Pak, untuk materi kita minggu sebelumnya itu adalah pengenalan dan instalasi aplikasi SketchUp berikut dengan komponen dasar, fungsi, serta kegunaan aplikasi SketchUp, Pak. Ya, betul sekali ya. Tentunya setelah kita menginstal maupun mengenal komponennya serta berbagai fungsi dasarnya, tentunya hari ini kita akan membahas bagaimana sih cara membuat
desain dasar dalam aplikasi Google SketchUp itu sendiri. Nah, untuk kita perjelasnya itu silahkan dibuka aplikasi Google SketchUp-nya masing-masing. Silakan. Apa semuanya sudah membuka aplikasi Google SketchUp-nya? Baik. Kita akan disuguhkan interface dari aplikasi Google SketchUp itu sendiri. Nah, di sini kita dapat melihat bersama ada beberapa template yang diberikan oleh aplikasi Google SketchUp itu sendiri. Dapat kita lihat bersama, yang pertama itu adanya arsitektural, simple, maupun dengan unit-unit pengukurannya ya, baik dalam bentuk meter, inci, ataupun sentimeter. Serta juga dapat kita lihat bersama adanya fitur recent file, di mana recent file ini berfungsi sebagai apabila kita sudah membuat desain terdahulu, maka akan muncul hasil savean terakhir kita. Nah, tentunya untuk saat ini kita akan menggunakan template arsitektural dalam ukuran satuan sentimeter. Nah, tentunya pada tampilan awal setelah kita membuka aplikasi Google SketchUp itu sendiri dan kita memilih template-nya, akan disuguhkan 3 komponen dasar dari aplikasi Google SketchUp itu sendiri. Yang pertama adanya menu bar, yang kedua yaitu toolbar, serta yang ketiga adalah drawing area-nya itu sendiri. Dari ketiga komponen tersebut, yang pertama yaitu menu bar, tentunya berisi berbagai menu untuk mengakses berbagai fitur maupun perintah-perintah dari aplikasi Google SketchUp itu sendiri, seperti adanya file, edit, view, text, arrange, tools, pages, windows, dan menu help. Nah, yang kedua yaitu adanya menu toolbar. Nah, toolbar ini merupakan sebuah kumpulan icon-icon ataupun alat-alat yang sering kita gunakan dalam membuat sebuah desain dalam aplikasi Google SketchUp itu sendiri. Dapat kita lihat bersama adanya model pointer, eraser, line, arc, push and pull, dan lain sebagainya. Pada komponen yang ketiga ataupun yang terakhir itu yaitu drawing area. Nah, tentunya drawing area ini merupakan sebuah bidang utama dalam membuat serta memanipulasi model-model 3 dimensi yang kita buat. Nah, inilah seperti contoh di atas dalam kotak merah, inilah merupakan drawing area itu sendiri. Itulah tadi 3 komponen dasar yang perlu kita ketahui bersama mengenai aplikasi Google SketchUp itu sendiri. Yang berikutnya merupakan sebuah alat gambar. Nah, di dalam alat gambar ini ada berbagai macam. Yang pertama adanya alat line, yang ikonnya itu seperti pensil, di mana line ini sendiri tentunya berfungsi sebagai membuat garis apa yang kita akan buat desainnya, baik dalam bentuk garisnya. Nah, tentunya yang kedua yaitu adanya rectangle. Nah, apabila kita ingin membuat persegi, daripada kita menggambar satu persatu melalui line, kita menggunakan alat gambar rectangle saja. Itu 1 kali klik dan drop saja itu sudah membuat persegi sesuai dengan ukuran yang kita inginkan. Nah, yang berikutnya yaitu circle. Circle ini tentunya berfungsi sebagai membuat sebuah lingkaran dengan menentukan pusat dan edarannya, di mana kita mengklik terlebih dahulu letaknya di mana, lalu kita menggesernya supaya kita mendapatkan jari-jarinya berapa senti, seperti itu. Nah, yang berikutnya adanya menu arc, di mana arc ini tentunya membuat busur ataupun derajat dalam sebuah desain. Yang berikutnya adanya polygon, di mana polygon ini berfungsi untuk bagaimana sih supaya kita bisa membuat segi 3, segi 4, segi 5, dan lain sebagainya. Nah, yang berikutnya adanya freehand. Nah, freehand ini tentunya berfungsi untuk menggambar garis bebas ya, semau kita, apakah dia mau berbentuk oval ataupun longitudinal atau lain sebagainya. Nah, seperti itu. Nah, yang berikutnya adanya push dan pull, di mana push dan pull ini berfungsi untuk mengubah objek yang kita gambar tadi dari 2 dimensi menjadi 3 dimensi. Nah, sehingga dia bisa melihat ataupun menampilkan volume dari desain yang akan kita buat. Ya, yang berikutnya adanya menu move, di mana menu move ini tentunya membuat kita sebagai user itu dapat memindahkan ke ataupun menyalin, bahkan kita bisa menggeser objek desain kita, yang dimana desain itu
dapat kita lihat dari berbagai perspektif. Nah, yang berikutnya adanya menu rotate, di mana rotate ini tentunya dia bisa memutar ya. Nah, supaya kita bisa melihat perspektif lain dari desain kita. Nah, yang berikutnya adanya menu scale, di mana menu scale ini berfungsi untuk supaya objek kita itu dapat proporsional, dapat kita ukur mau besarkah atau mau lebih kecilkan, itu menggunakan menu scale. Nah, pada menu terakhir yaitu menu follow me, di mana berfungsi sebagai mengekstraksi permukaan sepanjang jalur tertentu, di mana memungkinkan kita untuk membuat sebuah objek yang lebih kompleks seperti pipa kah, ataupun bingkai dan lain sebagainya. Nah, dapat kita saksikan bersama cara dari penggunaan dari alat gambar tersebut ya. Nah, kita cari di model line. Nah, apabila kita ingin membuat garis lurus, cukup kita klik saja. Nah, misalnya kita mengikuti di belakang itu sepanjang 5 meter, berarti 500 cm ya. Nah, setelah kita klik satu kali, kita arahkan garisnya mau kemana. Nah, setelah itu kita masukkan unitnya. Nah, misalnya saya inginkan 5 kali 5, berarti 500 cm. Itu akan muncul seperti tampilan. Nah, apabila kita ingin membuat sebuah persegi atau persegi panjang, kita cari rectangle saja. Nah, ini kita escape dulu, Ctrl Alt, terus kita delete saja. Terus kita cari rectangle. Nah, di sini ya, kita sudah muncul, dapatkan rectangle. Setelah itu kita klik, misalnya kita mau bidang data. Misalnya sama juga 5 kali 5 ya, kita mau buat berarti 500 saja kita ketik. Nah, terus untuk pembeda antara panjang dan lebar itu akan dipisahkan dengan titik koma. Nah, kita klik titik koma. Setelah itu kita masukkan lagi unit lebarnya. Nah, tadi panjangnya sudah masuk. Nah, setelah kita masukkan unitnya, kita enter saja, maka akan muncul seperti tampilan pada gambar di atas, seperti itu ya. Begitupun juga ketika kita ingin membuat sebuah lingkaran, sama persis seperti di atas tadi. Nah, ini pada untuk lingkarannya kita tentukan jari-jari titiknya di mana, terus kita tentukan mau selebar apa sih itu lingkarannya. Apakah jari-jarinya misalnya 200 cm, itu kita kasih klik saya 200, ketik saya 200, lalu enter, akan muncul di atas. Nah, begitupun juga pada saat penggunaan move, itu ada beberapa opsi apabila kita ingin menggunakan terus di atas, ataukah kita menggunakan shortcut. Nah, shortcutnya itu apa sih? Nah, shortcutnya itu kalau move dia M. Nah, jadi kita anggaplah objek yang sudah kita gambar tadi, yang saya gambar tadi ini, saya mau pindahkan. Nah, jadi saya Ctrl Alt saja, terus saya klik. Nah, saya mau geser ke belakang sebanyak 100 cm misalnya ya. Nah, setelah kita klik, kita geser, masukkan unitnya 100 cm dan enter. Nah, dia bakalan pindah dari titik sebelumnya. Gitu ya. Apabila kita masuk ke menu push and pull, nah tentu ada shortcutnya juga selain kita menggunakan tool yang di atas, yaitu P. Nah, dia akan berubah menjadi icon push dan pull. Nah, karena di area ini kita lihat terbatasi oleh lingkaran, setengah lingkaran dari yang kita buat, makanya tidak keseluruhan dari persegi itu akan diambil untuk di push dan pull-nya. Nah, ini dapat kita lihat, harusnya kita tarik turunnya. Nah, ini. Seperti inilah jadinya. Dia bakalan berbentuk 3 dimensinya. Nah, begitupun juga dalam ini, di lingkarannya kita samakan, sejajarkan kedalamannya. Nah, dia bakal muncul seperti ini. Nah, terus ketika kita ingin mengambil apa sih namanya, perspektifnya ya, anggaplah ini dari sisi sebelah kiri atas. Nah, kita mau ambil di sisi kanan atasnya. Nah, kalau kita menggunakan mouse, kita klik tengah scroll saja ya. Nah, kita klik, terus kita geser. Nah, kliknya ditahan ya,
terus kita geser seperti ini. Ini intinya bakal seperti itu. Nah, baik, setelah kita mengenal ada berbagai macam komponennya, serta berbagai fitur-fitur ataupun fungsi-fungsi dari toolsnya itu sendiri, saya akan memberikan tugas kepada adik-adik sekalian, di mana tugasnya itu membuat sebuah pos penjagaan sederhana yang berukuran 1,5 kali 1,5 sajalah. Nah, nanti saya ingin adik-adik sekalian membuat atap dari pos tersebut berbentuk 5 segi 4 ya. Nah, silahkan saya beri waktu 15 menit dari sekarang. Time's up. Nah, siapa sih kira-kira yang ingin menampilkan terlebih dahulu hasil karya desainnya? Saya, Pak. Oke, baik. Nah, ini sudah sesuai ya. Sudah sangat apik lah bentuk desainnya. Oke, ada lagi yang ingin memperlihatkan hasil desainnya? Oke, Faiza. Ya, sangat bagus. Nah, ini sudah sesuai ya. Nah, dengan ukurannya sudah tepat. Baik, karena semuanya sudah paham, kita lanjutkan ke materi berikutnya mengenai material dan komponen. Nah, pada material ini tentunya kita dapat memberikan sebuah warna ataupun sebuah tekstur lah di dalam desain kita agar desain kita itu terlihat lebih ciamik lagi, seperti itu ya. Nah, tentunya untuk material ini kita dapat mengaksesnya pada panel material dan menerapkannya di alat penbaknya. Yang berikutnya kita harus mengetahui merupakan komponen, di mana komponen ini merupakan sebuah objek predefined, di mana objek ini dapat kita gunakan kembali seperti kursi, meja, pintu ataupun lemari, banyak macam lah. Nah, tentunya selain kita mendesain secara manual, tentunya Google SketchUp ini juga memberikan fitur tambahan berupa 3D Warehouse yang dapat kita akses di laman 3dwarehouse.sketchup.com. Nah, di sana disediakan berbagai macam jenis furniture ataupun komponen-komponen yang kita butuhkan dalam menghias desain yang kita buat. Di sini apa ada pertanyaan? Pertanyaan saya, Pak, itu 3D Warehouse bisa gratis atau berbayar, Pak? Nah, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Tentunya pada laman 3D Warehouse itu gratis ya, dapat kita akses bersama, tetapi perlu digarisbawahi dia itu harus login terlebih dahulu melalui akun Google, karena SketchUp ini merupakan salah satu aplikasi pengembangan dari Google, seperti itu. Baik, sampai di sini ada pertanyaan lain lagi? Tidak. Oke, baik. Karena tidak ada pertanyaan, saya ingin kalian menghias desain yang telah kalian buat menggunakan komponen maupun fitur-fitur berbagai macam supaya terlihat lebih ciamik lagi lah hasil desain posnya. Silahkan, saya beri waktu 15 menit. Baik, setelah kita mendesain pos itu sendiri, menghiasnya dengan berbagai macam komponen maupun material, apa ada yang bisa memberikan kesimpulan pada mata kuliah kita pada pagi hari ini? Silakan. Saya, Pak, sebagai kesimpulan pada materi pekan ini, aplikasi SketchUp merupakan aplikasi yang membantu kita dalam memungkinkan untuk membuat gambar 3D yang berfokus kepada gambar-gambar arsitektur, di mana dengan menggunakan interface yang sesuai dengan kebutuhan kita, maka hasil desain yang kita buat akan menjadi mudah karena menggunakan satu unit yang sesuai dengan template yang kita gunakan, serta dengan mengetahui tools yang tepat
dan menambahkan material maupun komponen yang tepat akan menghasilkan desain arsitektural yang harmoni. Ya, tepat sekali ya kesimpulan yang telah diberikan teman kita. Setelah melalui perkuliahan kita pada pekan ini, saya akan memberikan oleh-oleh berupa tugas, yang dimana tugasnya itu dapat kita akses bersama di laman Shopee-nya masing-masing. Hasil-hasil yang tercek nanti, kerjakan tugasnya, lalu nanti dikumpulnya di pekan depan, batas waktunya. Nanti pengumpulannya juga melalui Shopee sekalian ya, masing-masing. Nah, terima kasih atas perhatiannya pada mata kuliah saya pada pagi hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.